One, two, three, now. You ready? I'm ready. Let's go all around the world with the maps and follow the direction. Let's start the Great Race! Hai kids, welcome to the Great Race. Siap untuk berpetualang menjelajahi tempat dan waktu? Siap untuk belajar hal-hal berharga dari peristiwa di masa itu? Selamat mengikuti The Great Race hari ini. Hai kids, wah Kak Fabi udah siap banget dipuji nama Tuhan. Nah adik-adik sebelum kita ibadah bareng-bareng kita doa dulu ya. Lipet tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami mau memuji nama Engkau. Kau yang pimpin ya. Yuk adik-adik yang siap memuji nama Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Nah adik-adik siapa nih yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus? Ada pengharapan katakan yes. Wah good. Yuk kita ikutin gerakan kakak ya. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Go 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 yes. Go 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 yes. Go 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 yes. Good job adik-adik. Yuk adik-adik kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi ya. Tunjukin kalau kalian mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau bilang sama-sama ya adik-adik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Bilang adik-adik takkan pernah ku ragu. Takkan pernah ku ragu. Ku berharga. Berharga di matanya. Bukan terus apa? Bukan terus bertekun. Mengejar. Lebih cepat lagi. Mengejar semua citaku. Tunjuk ke atas. Ku punya masa depan penuh harapan. Bilang Tuhan menjadi sampai bawah. Asalku tetap apa? Asalku tetap setia. Memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Bilang Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Bilang adik-adik gak pernah ku ragu. Takkan pernah ku ragu. Ku berharga di matanya. Bukan terus. Bukan terus bertekun. Mengejar semua harapan. Lebih cepat lagi adik-adik. Mengejar semua cinta.
Good kids. Adik-adik, kakak jadi ingat nih sama satu ayat dari Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka. Hari-hari ini kakak gak tahu keadaan kalian. Mungkin ada yang lagi putus pengharapan, ada yang lagi kecewa, atau ada yang lagi sakit hati, ada kemarahan di hati kalian. Ayo adik-adik, kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita. Biar Tuhan yang jamah, Tuhan yang kasih pemulihan di hidup kita. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Oh Yesus, kami datang untuk menyembah-Mu, untuk masuk hadirat-Mu. Kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Inilah rinduku kepadamu, Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, kami menyembah-Mu. ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ayo sambil mengangkat tangan katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, Ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
mendengarkan firman, Tuhan yang pimpin ya. Haleluya. Amin. You ready? I'm ready. Let's go all around the world with the maps and follow the direction. Let's start The Great Race. Kids. Checkpoint kita hari ini adalah di Upper Room. Di mana ya itu? Dan tempat apakah itu? Profesor Reed, bisa bantu berikan petunjuk? The Upper Room adalah sebuah ruangan loteng di kota Yerusalem yang dipakai oleh orang-orang percaya untuk berkumpul pada zaman itu. Dan saat mereka berkumpul, tiba-tiba terdengar suara bunyi seperti tiupan angin keras dari langit dan memenuhi seluruh ruangan itu. Juga tampak lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada murid-murid. Wah, menarik sekali ya. Kira-kira peristiwa apa ya itu? Kalian tahu? Untuk menemukan jawabannya, sekarang mari kita mulai perjalanannya. Persiapkan diri kalian dan kita berangkat. Profesor Reed, ke arah mana kita harus pergi? Kita akan berangkat ke sebelah sana. Come on. Wah, suara tiupan anginnya kenceng banget nih. Wah, sampai kedengar gini suara anginnya. Oke, udah reda. Adik-adik ada yang pernah nggak punya pengalaman dengar suara angin kenceng kayak tadi? Mungkin di rumah kalian atau di mana gitu? Hal seperti ini pernah loh terjadi sama murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan. Kakak ceritain ya. Jadi ini semua berawal setelah Tuhan Yesus bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ia menyatakan dirinya kepada murid-murid. Menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dan selama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ia selalu menceritakan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus pernah mengatakan pada murid-muridnya, kalian jangan pergi meninggalkan Yerusalem dulu ya. Dan benar loh adik-adik, murid-murid tidak ada yang meninggalkan Yerusalem. Mereka justru berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Mereka hanya mempertanyakan, kira-kira kapan waktunya tiba? Kapan hari itu datang? Seperti yang Tuhan katakan kepada mereka. Murid-murid di sana menunggu bersama-sama. Di antara mereka ada sebagian yang lagi sambil berdoa. Sebagian lagi ada yang menunggu sambil berbicara hanya dengan suara yang lembut. Mereka menanti-nantikan yang dijanjikan Bapa kepada mereka. Mereka tetap sehati menunggu hal itu terjadi. Sebelum Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan pada mereka, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi sesaat lagi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka tercengang, dengan Roh Kudus. Tapi itu yang dikatakan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan murid-murid percayakan hal itu. Petrus dan murid-murid yang lain tidak pernah lupa sama apa yang pernah dikatakan dari Tuhan kepada mereka. Saat lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba loh, Tuhan Yesus semakin naik, terangkat semakin tinggi, sampai ketutup awan. Akhirnya mereka lihat langit nih. Tiba-tiba ada 2 orang berbaju putih mengatakan, hai kalian orang Galilea, mengapa kalian melihat ke langit? Bukankah Yesus yang terangkat meninggalkan kalian akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihatnya terangkat ke surga? Murid-murid percaya. Dan saat itu murid-murid terus mengingat dan menunggu hal itu terjadi. Dia pun mengingat bahwa Yesus pernah mengatakan kepada mereka semua, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Tiba-tiba dengar suara angin keras kayak tadi. Murid-murid bingung, ada suara angin yang keras. Dan tidak lama mata Petrus mulai terbuka. Saat itu Petrus melihat lidah-lidah seperti nyala api hingga pada masing-masing murid-murid. Dan semua murid-murid saat itu mulai berbahasa-bahasa baru atau yang kita kenal dengan bahasa roh. Gak ada tuh murid yang diem, semua berbahasa roh dengan keras. Dan hari itu adik-adik, di Yerusalem lagi ada acara. Akhirnya banyak orang berdatangan dari daerah-daerah di luar Yerusalem berkumpul di Yerusalem.
Cuman kerumunan banyak ini mendekati tempat para murid-murid ini. Saking mereka mendengar suara-suara yang keras. Mereka saling bertanya, loh bukannya mereka ini orang Galilea ya? Kok mereka bisa berbahasa asli kita? Mereka saling bertanya, mereka orang Galilea kan? Mereka orang Galilea kan? Nah, semua orang kebingungan. Akhirnya ada ribut di sana adik-adik, saking mereka bingung. Kenapa mereka bisa berbahasa asli mereka? Tiba-tiba Petrus keluar menemui kerumunan ini. Petrus menceritakan tentang Yesus Kristus. Petrus menceritakan tentang Yesus yang telah mati dan juga Yesus yang sudah bangkit. Petrus pun menyampaikan kepada orang banyak itu, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai pengampunan dosamu. Setelah itu kamu semua akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang disampaikan Petrus kepada orang banyak adik-adik. Wah, kakak percaya sekalipun Tuhan Yesus harus terangkat ke sorga, dia tidak pernah meninggalkan adik-adik. Sebelumnya kita bayangkan dulu nih, saat itu murid-murid sangat bergantung kepada Yesus. Murid-murid sangat mengandalkan Yesus, masih membutuhkan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tapi karena waktunya sudah tiba, Tuhan Yesus harus melakukan karya penyelamatan, bahkan juga harus segera naik ke surga untuk mempersiapkan tempat yang terbaik, tentunya untuk kita anak-anaknya, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di sorga untuk memberikan Roh Kudus untuk menemani kita adik-adik. Sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu nih, Tuhan Yesus, Bapa di sorga, dan Roh Kudus adalah satu ya adik-adik. Sekalipun di masa seperti sekarang ini, kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik, tapi Roh Kudus sudah diberikan untuk menemani kita. Pertanyaannya, Roh Kudus itu di mana Kak Allen? Apakah cuma ada di zaman dulu aja, waktu Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga? Tentu tidak ya adik-adik. Roh Kudus itu sudah dijanjikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya. Adik-adik percaya nggak? Nah, saat kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus itu sudah diberikan bagi kita. Itu tuh maksudnya gimana sih Kak Allen? Kakak kasih gambaran ya. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Roh Kudus adalah pribadi yang suci. Dan dia ada di dalam kita. Kakak kasih contoh. Misalnya, adik-adik pernah nggak pada saat lagi melakukan sesuatu nih, dalam diri adik-adik rasanya ada yang mengingatkan bahwa hal ini baik jika dilakukan. Hal yang ini buruk jika dilakukan. Merasa diingatkan. Pernah nggak? Pernah? Atau contoh lain. Pernah nggak saat kalian lagi sedih banget dan orang-orang di sekitar kalian nggak ada yang mengerti kondisi kesedihan kalian. Kalian datang sama Tuhan. Kalian mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai. Pernah? Nah, itu semua contoh dari perbuatan Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus dikatakan dalam firman Tuhan sebagai penolong yang menyertai selama-lamanya. Roh Kudus juga digambarkan sebagai penghibur. Digambarkan juga sebagai pribadi yang mengajarkan dan mengingatkan akan kebenaran. Wah, perbuatan Roh Kudus itu luar biasa banget ya. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih. Kita semua nih ada di masa-masa pencurahan Roh Kudus. Kalau adik-adik pernah dengar Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah masa pencurahan Roh Kudus yang terbesar, yang terdahsyat, dan yang terakhir di zaman ini adik-adik. Adik-adik, kakak mau kasih tahu, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus agar kita menerima kuasa. Kuncinya adalah kita bersungguh-sungguh. Karena tadi Pentakosta ketiga adalah masa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan kalau kita orang-orang percaya mencari Dia, mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dan juga kita meminta kepada Bapa karunia Roh tersebut. Pertanyaan dari kakak nih terakhir, siapa di antara adik-adik yang mau dipenuhi Roh Kudus? Angkat tangannya. Yes, kakak pun percaya masa pencurahan Roh Kudus itu saat ini sedang bekerja, sedang berlangsung adik-adik. Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Bahkan termasuk buat adik-adik. Ya, saat kita bersungguh-sungguh, saat kita meminta kepada Bapa di sorga. Ya, adik-adik kakak percaya, bahkan saat ini adik-adik akan dipenuhi Roh Kudus. Atau mungkin nanti malam, atau mungkin hari yang berbeda. Tuhan udah punya rencana adik-adik. Yang pasti kita harus bersungguh-sungguh. Yuk, saat ini kakak mau ajak
untuk adik-adik yang mau dipenuhi Roh Kudus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada bersama-sama sama kami Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus adalah bagian kami. Ayo adik-adik, buka mulutmu, ucapkan, Roh Kudus penuhi aku. Ayo bilang, Roh Kudus penuhi aku. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, penuhi kami semua dengan Roh-Mu Tuhan. Ayo adik-adik terus minta sama Tuhan. Oh come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Bilang lagi. Oh come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Saat ini tetap dengan tangan yang terangkat adik-adik. Saat ini terima kuasa Roh Kudus. Seperti firman Tuhan katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saat ini terima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dialirkan saat ini. Roh Kudus penuhi anak-anakmu saat ini. Terima kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus. Ayo adik-adik, kalau kamu tergerak untuk berkata-kata, ayo jangan takut. Ayo wow Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Dan kami percaya saat kami bersungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan, kami akan terus dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Roh-Mu sudah dicurahkan atas setiap kami. Waktu-Mu terjadilah Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami terima kuasa daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya adik-adik sama-sama katakan, amin. Aku bingung harus kemana. Mama, mana ya? Adik kecil, kenapa menangis? Aku bingung, kompas aku hilang. Padahal aku ada peta. Tapi aku nggak tahu mana utara, selatan, barat, dan timur. Wow, adik kecil, tenang. Kita bisa membantu. Kita punya Dr. Brave. Dia bisa melakukan apapun, membuat segala macam barang. Yuk, kita ke Dr. Brave. Adik kecil, tenang aja. Kita bisa kok bikin kompas dengan alat-alat yang sangat sederhana. Bahan-bahan yang diperlukan hanya wadah, air, spidol, kertas yang sudah dipotong menjadi bulat, koin Rp1.000, dan jarum. Hati-hati ya, jarumnya tajam. Nah, langkah pertama kita bisa tuangkan dulu airnya ke wadah. Oke, selanjutnya kita tulis kertas tadi dengan arah mata angin. Utara, selatan, barat, dan timur. Selanjutnya koin dan jarum.
Nah, kita gosokkan bagian yang tajam ke koin tersebut. Agak lama juga nggak apa-apa. Nah, sepertinya cukup. Lalu kita taruh kertas tadi di tengah-tengah wadah. Lalu kita letakkan bagian yang tajam tadi di utara, arah utara. Ini agak ke tengah. Nah, dengan sendirinya kertas ini akan menunjukkan arah ke utara. Nah, ketika kamu menggosokkan jarum pada uang koin, maka jarum tadi akan memiliki sifat kemagnetan sementara yang akhirnya memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Hal ini yang membuat jarum tersebut akan selalu menuju ke arah utara. Oh, gitu ya Dr. Brace. Makasih ya Dr. Brace. Ya, kompas itu seperti Roh Kudus di hidup kita. Waktu kita bingung harus mengambil keputusan apa, Roh Kudus akan menolong kita. Manusia secara alami akan cenderung mengambil keputusan yang buruk. Bisa dilihat, panah ini menuju ke arah yang bad. Untuk mengambil keputusan yang baik, kita perlu Roh Kudus. Gelas yang kosong ini seperti hidup kita. Saat Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, Ia akan membantu kita untuk mengambil keputusan yang benar. Bisa dilihat panah yang tadinya menuju bad, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus tadi akan menuju ke yang good. Supaya kita selalu ingat kalau kita punya Roh Kudus dalam hati kita, yuk kita menyanyi lagu ini sama-sama ya. Lagu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Bapa memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. One more time. Bapa memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Makasih semuanya. Sekarang aku bisa melanjutkan perjalananku. Yuk kita juga bergegas ke tempat selanjutnya. Ayo! Let's go. Salah. Shalom parents, Corrie ten Boom, seorang penulis, mengatakan mencoba melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri adalah pekerjaan yang paling membingungkan, melelahkan, dan menjemukan dari semua pekerjaan. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pelayanan Yesus yang penuh kasih mengalir keluar dari diri kita. Ada banyak momen di mana kita merasa begitu mudah menjadi orang tua pada saat melihat anak-anak yang manis. Tetapi jika kita jujur, seringkali kita bingung dalam hal mendidik anak, semuanya terasa sulit. Saat pertama kali kita menjadi orang tua, kita mungkin mengira bahwa mencintai dan melayani anak-anak kita akan mudah. Saat mereka tumbuh, kita menyadari bahwa kita sama sekali tidak dapat mencintai mereka dengan baik dan memahami hati mereka sepenuhnya dengan kekuatan kita sendiri. Syukurlah Bapa tidak meminta kita untuk mengasihi dengan kekuatan sendiri. Sebaliknya, Dia telah memberi kita Roh Kudus dan ingin kita mengandalkannya untuk mendapatkan hikmat, kekuatan, dan bantuan yang kita perlukan setiap hari dalam kehidupan kita. Mengasihi anak-anak kita dalam kuasa Roh Kudus berlawanan dengan intuisi. Itu sering bertentangan dengan budaya kita, keinginan daging, dan pengetahuan kita. Ketika daging kita ingin mengkritik, cepat marah, berteriak, atau menarik diri, Roh Kudus mengajarkan kita untuk mencintai dengan sempurna. Ketika anak-anak berulah, kita ingin segera menjauh dari mereka. Roh Kudus seringkali mengingatkan untuk kita mendekati anak-anak. Pada saat kita panik,
Roh Kudus mengingatkan bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kasih dan kelembutan hati. Menurut Alkitab, membesarkan anak hanya dengan kekuatan sendiri mendatangkan kehancuran. Kabar baiknya adalah bahwa kita memiliki kasih karunia di dalam Yesus dan kita memiliki pertolongan Roh-Nya yang selalu ada. Yesaya 32 ayat 15 memberitahu kita, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan daripada kekuatan kita, Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan kita akan menabur benih cinta dan menuai hutan yang subur dalam diri anak-anak kita. Saat mencintai anak-anak kita dalam kuasa Roh Kudus, kita berjalan dengan iman karena mengetahui Dia membimbing kita dan membantu kita untuk mencintai seperti Yesus lebih dan lebih setiap hari. Kita dapat mempercayai Tuhan untuk membantu kita berhenti menjadi orang tua yang mengandalkan kekuatan sendiri. Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk menjadi orang tua yang sabar, orang tua yang baik hati, dan orang tua yang penuh kasih. Parents, berdoalah dan minta bantuan Tuhan hari ini. Tuhan merindukan para orang tua untuk datang kepadanya. Kita tidak sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan ke atas kami semua. Hati kami terbuka dan merindukan Roh-Mu lebih lagi. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus dan pakailah kami sebagai saksi-Mu. Tuhan Yesus, kami juga minta pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi atas kota dan bangsa kami. Dari timur sampai ke barat, bangsa kami mengalami pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus berkati dan urapi Openinggo dan kami semua ya sebagai utusan Pentakosta ketiga agar kami menyelesaikan amanat agung-Mu. Adik-adik, parents, kita angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.